Imam Hasan Al-Basri berkata, al-insan bid'atu ayyam. Manusia itu terdiri dari penggalan hari-hari. Fa idza qada yaumun inqada bid'um min. Jika ada harinya yang berlalu, maka ada juga dari bagiannya pun ikut berlalu. Para ulama berkata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini telah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memposisikan manusia itu tertinggi di sisinya daripada semua makhluk. Oleh karenanya itu manusia disumpah oleh Allah dengan waktu. Karena manusia itu bagian dari waktu. Bid'atu ayyam, yani hari-hari. Dan begitu pentingnya zaman ataupun waktu ini, manusia itu waktu, agar manusia menyadari dia punya kemuliaan tersendiri, sehingga Allah menjadikan semua makhluk tunduk kepada manusia. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Dan kami telah tundukkan bagi kalian matahari dan bulan. Ini matahari ciptaan besar ya, bukan ciptaan kecil. Tapi Allah tundukkan untuk manusia. Allah tundukkan malaikat untuk manusia, agar supaya malaikat memberikan pengabdian kepada manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan manusia. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibala fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Sungguh kami telah menawarkan kepada langit dan bumi serta gunung amanah, tetapi kesemuanya itu menolak dan mereka takut. Mereka menolak untuk memikulnya dan mereka takut. Wa hamalahal insan. Tetapi manusia yang menerima amanah itu. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia luar biasa. Allah ciptakan kita ini luar biasa. Allah ciptakan kita di saat iblis mengaku bahwa dia lebih the best ciptaan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia Adam dari tanah. Iblis lupa bahwa Allah ciptakan manusia itu dengan tangannya. Wa khalaqtu biyadaya, dan aku telah ciptakan dia dengan tanganku. Sedangkan semua makhluk termasuk iblis diciptakan dengan apa jemaah? 2 huruf. Kun. Hanya instruksi. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Jadi Allah juga jazakumullah mengangankan sesuatu hanya cukup bilang kun, jadi, fayakun, jadilah. Tetapi Adam, wa khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan kedua tanganku. Selesai? Belum. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan kepadanya sebahagian dari rohku.
Jadi di dalam diri Adam, di dalam diri manusia itu ada sebahagian dari ruhnya Allah. Manusia ini luar biasa. Jadi kita harus tahu kemuliaan yang Allah berikan ke kita. Keunggulan-keunggulan yang Allah berikan ke kita, dan ini semuanya dilupakan oleh iblis. Sehingga terlalu lancang iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang manusia. Wal asri, demi masa. Al-asru mutlaquz zaman, semua masa, waktu yang umum. Bahkan juga kita dapati di dalam Al-Quran itu ada penggalan-penggalannya, ya. Waktu itu terdiri dari penggalan-penggalan. Ada waktu sekarang ini, nah, yang dikenal dengan fajar, wal fajri. Setelahnya lagi nanti waktu yang berada di antara awal siang, yang dikenal dengan duha, wad duha. Kemudian ada waktu siang, kemudian ada waktu malam. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Jadi penggalan-penggalannya, dan setiap penggalan-penggalan dari waktu pun disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di surat ini Allah bersumpah keumuman waktu, wal asri, bahwa manusia itu waktu. Manusia itu terdiri dari penggalan-penggalan waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Karena dengan berlalunya waktu sudah menyita hidupnya. Hanya cukup dengan berlalunya waktu, maka ada bagian dari hidup ini ikut pergi. Ada bagian dari penggalan kita ini ikut berlalu. Al-insan bid'atu ayyam. Manusia itu penggalan-penggalan hari. Pernah lihat jamaah? Mungkin masih ada kalender yang bentuknya sobekan kertas. Masih ada itu kalender, ya? Kertas satu biji saja ini. Kalender Cina, sobek. Sobek. Itu kita sebenarnya yang sedang kita sobek. Bagian dari kita. Jadi kita ini terdiri dari hari-hari. Dan setiap berlalunya hari, ada bagian dari kita ikut berlalu. Apa yang terpenting dari bagian kita yang ikut berlalu? Umur kita. Ma min yaumin tala'at alaihi syamsu illa nada munadin. Tidaklah ada hari yang diawali dengan terbitnya matahari, hari baru, illa akan diiringi oleh suara yang menggema. Wahai manusia, ana khalqun jadid. Ini ungkapan juga oleh Imam Hasan Al-Basri.
wahai manusia, aku adalah ciptaan baru. Wallahi pagi ini jamaah yang berbahagia, hari baru. Dan dia adalah ciptaan. Waktu Allah akan fisikkan kelak dia dan akan meminta pertanggungjawaban ke kita. Ana khalqun jadid, aku ini adalah ciptaan baru. Awal fajar. Wa ala amalika syahid, dan aku akan jadi saksi apa yang kau buat. Fatazawwad minni, bekali aku. Apa yang termahal dimiliki oleh manusia? Waktu. Oleh karenanya itu Barat yang begitu sangat mencintai dunia, mereka mengingatkan bahwa waktu itu adalah fulus. Karena bagi mereka fulus segala-galanya. Waktu itu adalah emas. Karena harta bagi materi ini segala-galanya. Makanya mereka ingin mau menggambarkan pentingnya waktu dengan materi. Al-waktu kasayf, waktu seperti pedang. Illam taqta, jika kau tidak memenggal, dia yang akan memenggalmu. Jadi modal yang terpenting kita miliki di dalam hidup ini adalah waktu. Karena waktu ataupun zaman itu kita. Dia adalah kita. Fatazawwad minni, bekali aku. Karena jika aku pergi, lan a'uda ila yaumil qiyamah, aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Mana waktu tahun 70-an? Kemana dia? Tidak tahu. Tahun 80-an. Lima menit yang barusan berlalu. Kemana? 1 menit yang barusan berlalu. Kemana? Wallahu alam. Karena jika aku pergi, aku tidak akan kembali sampai hari kiamat. Jadi surat ini menggambarkan waktu itu seperti fisik, agar manusia itu menyadari bagian terpenting yang ada di dalam diri. Dan manusia lalai. Oleh karenanya itu Allah mengatakan, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Karena hanya dengan berlalunya waktu saja telah menyita hidupnya. Dia rugi terus, berkurang terus. Ada istilahnya panjang umurnya. Itu istilah benarkah? Makin panjang atau makin pendek ini umur? Makin pendek sebenarnya. Jadi umur yang terpanjang saat lahir, itu umur yang terpanjang 0. Kemudian berkurang, kullama inqadha yaum, di setiap ada hari yang berlalu, inqadha juz'um minhu, maka berlalu juga bagian darinya. Yani ibarat waktu ini alat yang membawa kita. Kita ini sedang berada di satu alat yang menggiring kita kepada sebuah kepastian, yaitu mati. Allah jamaah yang berbahagia,
Orang yang cerdas adalah orang yang banyak berpikir tentang masa depan. Itu orang yang cerdas. Dia hidup untuk masa depan. Sedangkan bawahnya lagi, tingkatan yang kedua, yang kecerdasannya kurang, adalah orang yang hidup untuk sekarang. Yang dia pikirkan sekarang. Pertama, orang yang banyak berpikir tentang masa depan, dan yang kedua, orang yang hanya berpikir tentang sekarang. Dan orang yang paling bodoh banyak berpikir tentang apa yang telah lampau. Jadi inilah tingkatan derajat manusia. Paling rendah, hidupnya hanya banyak berpikir tentang yang telah lewat. Kedua, hanya berpikir tentang sekarang. Ketiga, dan ini yang paling hebat, banyak berpikir tentang masa depan. Apa yang paling bahaya di masa depan? Ya jemaah, apa yang paling berbahaya di masa depan ini? Mati. Itu yang paling berbahaya. Karena kematian disepakati semua orang. Mau dia berimankah, mau dia kafirkah, mau dia soleh, toleh, cerdas, bodoh, semua sepakat bahwa kita akan menghadapi kematian. Oleh karenanya itu, di antara definisi kecerdasan, at-takayyuf, mampu beradaptasi. Dia beradaptasi. Dia beradaptasi untuk masa depannya. Sehingga di saat hadapi kematian, dia sudah punya persiapan. Ada seorang anak cerdas yang dapatkan nilai tertinggi dalam ujiannya. Ditanya, apa yang kau buat? Nilaimu begini sangat tinggi. Jawabannya simpel. Saat masuk perkuliahan, setahun ini yang ada di dalam benakku hanya ujian. Itu saja. Yang tidak aku lupakan adalah ujian. Bagaimana aku hadapi kelak ujian. Oleh karenanya itu aku mempersiapkan diri dari dini. Beradaptasi. Jika orang beriman menyadari bahwa hal terpenting di dalam hidupnya ini adalah masa depannya, dan yang terbesar dia hadapi di dalam masa depannya itu adalah sebuah kematian, maka jangan dia lupakan itu. Saya akan game, saya akan mati. Jadi buat persiapan. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia dalam keadaan merugi. Jemaah yang berbahagia, sebesar dunia yang didapati dia, reputasi, namanya melejit, dikenal luar biasa, dunia dihamparkan oleh Allah, terkaya, yani prestasi luar biasa didapatkan. Datang kematian, hitungan detik selesai. Iya kan? Innal insana lafi khusrin. Yani
Tabiat manusia itu bergerak. Inna sa'yakum lasyatta. Dari kita hidup, dilahirkan, sampai kita menghadapi kematian, maka kita dihadapkan dengan ribuan pilihan. Mau jadi ini, mau jadi itu, mau lakukan ini, mau lakukan itu, berpikir ini, berpikir itu, ribuan pilihan. Tetapi setelah kematian, ma min dunya ba'dal maut illal jannah awin nar. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih atau kama qal, dan demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggamannya, tidaklah sebuah kehidupan itu setelah kematian kecuali hanya dua. Yani tidak ada pilihan lain setelah kematian kecuali dua. Yani saat hidup berapa pilihan? Ribuan pilihan. Masih hidup ini kita punya ribuan pilihan. Tetapi setelah kematian tinggal dua pilihan. Al-jannah awin nar, surga atau neraka. Jadi innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Hanya dengan berlalunya waktunya telah mengambil kehidupannya, dia rugi. Dan segala prestasi yang dia raih akan diakhiri oleh kematian, rugi. Yani agama ini mengajarkan kita untuk menjadi manusia cerdas. Ada prioritas hidup. Bahwa yang terbesar dihadapi manusia adalah kematian. La haula wala quwata illa billah. Ini kematian berbentuk apa jemaah? Kalau ingin kita lebih faham, kita banyak melihat kematian ya. Orang-orang dekat kita, kerabat kita, teman kita, orang yang kita kenal, yang tidak kita kenal, mati. Tapi sepertinya kehidupan besar ini hanya lewat saja. Di saat kita mendengar kiamat, ini peristiwa fenomena besar bukan? Kiamat. Kiamat terlalu besar. Gempa saja yang memporak-porandakan, hektarnya kuat, tsunami, ini peristiwa besar bukan? Kalau kita bicara kiamat, ribuan kali lipat besarnya daripada tsunami, daripada gempa. Kematian ini melebihi itu semua. Karena kata ulama, kematian itu kiamat kecilnya manusia. Kiamat kecilnya. Jadi bagaimana kita bisa paham ini apa namanya kematian? Bahayanya mati tidak kembali. Yani kematian itu seperti wisata. Kita berwisata. Ada orang yang ke Amerika, ada orang yang ke Singapura, ada orang yang kemana? Melancong. Begitu juga kematian. Melancong. Berwisata. Hanya yang membedakan antara kematian dan wisata dunia kita ini, kembali. Orang yang ke Singapura bisa kembali. Orang yang ke Jakarta bisa
kembali. Tapi orang yang telah meninggalkan dunia mustahil kembali. Ini yang menakutkan. Dan yang dia tinggalkan ini apa? Hidup dunia. Jika berwisata, kita masih di dunia. Tetapi kalau ke barzakh, yang kita tinggalkan adalah dunia. Tidak akan ada yang bersama kita kecuali kesendirian. Ada riwayat menyebutkan malam yang paling terberat dihadapi manusia setelah mati adalah malam pertamanya. Karena akan ada suara memanggilnya, wahai hambaku, mereka telah mengantarmu dan memasukkan engkau ke dalam tanah, kemudian mereka meninggalkan. Pun kalau mereka duduk di sampingmu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang hanya bersamamu Al-Wahidud Dayyan, Allah. Kematian ini menakutkan jemaah. Karena dia adalah eksekutor pasti yang dihadapi manusia. Dia menghentikan kejayaan seseorang yang sedang berjaya. Selesai. Dia menghentikan kekuatannya orang kuat. Selesai. Lemahnya orang-orang lemah. Selesai. Sehatnya orang-orang sehat. Selesai. Sakitnya orang-orang sakit. Selesai. Dan hitungannya cepat. Hitungan detik. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Apa yang dilakukan atau mempersiapkan sesuatu setelah kematian itu lebih utama daripada mengoleksi segala-galanya yang akan diakhiri oleh kematian. Apa sesudah kematian? Apa yang terpenting sesudah kematian? Amal. Amal soleh. Jadi segala sesuatu yang akan diawali sesudah kematian itu lebih terpenting daripada segala sesuatu yang hanya akan diakhiri oleh kematian. Jadi sudah kita tahu bahwa eksekutor semua manusia adalah kematian, karena dia akan mengakhiri prestasi-prestasi yang didapatkan oleh manusia. Oleh karenanya itu, innal insana lafi khusrin, diakhiri, diselesaikan oleh kematian. Karena kematian ini besar, cuman makna besarnya ini hilang di dalam benak kita. Padahal kita tahu kalau kita mati berarti kita meninggalkan dunia. Kalau kita mati, maka kita tidak mungkin untuk bisa kembali
Kalau kita mati, jelas sudah berapa luas tanah yang akan kita miliki. Kalau saat kita hidup, kita mungkin punya ratusan hektar. Tetapi kalau sudah mati, berapa kali berapa? 1 kali 2 kah? 1 kali 2, itu sudah elit itu. Kalau perlu dipangkas lagi, dipersempit, banyak orang yang mau mati ini, mau kasih besar di kau. Bahkan ditumpuk lagi di atasnya. Ini milik kita. Ini kita diperlihatkan tentang ini. Wallahi jamaah yang berbahagia, segala sesuatu yang akan diawali akan dimulai, karena setelah kematian akan ada babak baru. Itu yang harus lebih diprioritaskan daripada segala sesuatu yang diraih oleh manusia, tapi semuanya akan diakhiri oleh kematian. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Jadi jamaah yang berbahagia, ayat pertama tentang sumpah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan akan kemuliaan manusia, bahwa dia itu makhluk unggulan, makhluk yang dengannya diciptakan surga. Illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum, kecuali orang-orang yang telah dirahmati Tuhanmu dan sebabnya itu mereka diciptakan. Jadi manusia ini diciptakan untuk surga, karena dia adalah makhluk pertama dan ditundukkan oleh Allah semua alam semesta untuk memberikan pengabdian kepada manusia. Dan manusia itu adalah waktu. Dia adalah waktu. Dan waktu di dalam Al-Quran beragam bentuknya. Yani Allah ingin segarkan kita, sadar, kau ini sedang berpacu dengan waktumu. Terkadang Allah menyatakan tentang waktu itu dengan ungkapan malam dan siang. Kan Allah bersumpah, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Malam dan siang ini di dalam Al-Qur'an adalah ekspresi tentang waktu. Al-lailu wan nahari amalani fi. Malam dan siang bekerja di dalam diri Anda. Fa'mal fihima, maka bekerjalah Anda untuk keduanya. Apa bukti malam dan siang bekerja di dalam diri kita? Ada yang bisa berikan bukti jamaah? Jamaah punya koleksi foto kah? Umur 20, 10 tahun? Ya, punya ya? Coba bandingkan sekarang. Ada perbedaan tidak? Sekali-sekali dia cermin lah. Umur 10 tahun. Sekarang 40, 50, 60 tahun. Atau mungkin 30 tahun. Ada perbedaan? Malam dan siang bekerja di dalam diri Anda. Jadi dia memendekkan yang panjang, itu malam dan siang. Dia mengusangkan yang baru, bekerja di dalam diri Anda.
dan dia mematikan yang hidup. Jadi apa yang harus kita buat? Fa'mal fihima, maka berbuatlah kalian untuk keduanya. Oleh karenanya itu juga illa, kata illa di surat ini rahmat dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala merincikan sesudahnya orang-orang yang akan terhindar dari kerugian. Jadi ini rahmat dari Allah, anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, serta kasih sayangnya mengingatkan manusia jangan sampai kita termasuk orang-orang umum yang secara umum adalah merugi, tidak dapat apa-apa. Hidup alladzina kafaru ya'kulun wa yatamatta'un. Orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang tidak berpikir masa depannya, ibarat orang-orang yang hanya makan minum. Ya, kita hidup untuk kita makan, kita butuh makan, kita butuh minum, karena ini tabiat dan tuntunan fitrah kita. Wa yatamatta'un, dan mereka hidup hanya mau mencari kenikmatan. Kita disuruh untuk cari kenikmatan, tetapi logika berfikirnya orang-orang yang beriman lebih hebat daripada orang-orang yang hanya menggaungkan masa lampau. Waktu ini hanya 3 jamaah ya. Waktu ini hanya 3. Telah berlalu, sekarang akan datang. Hanya 3 saja waktu ini. Dan waktu ini hanya kita jumpai di dunia. Sekarang ini. Di akhirat sudah tidak ada lagi waktu. Makanya 1 hari akhirat 1000 hari dunia. Dan hari ini, waktu ini punya keterikatan dengan bulan serta matahari, malam dan siang, cahaya dan gelap. Itulah waktu. Proses terjadinya waktu ini semua, dan kesemuanya dijadikan oleh Allah untuk mengabdi kepada manusia. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan serta cahaya. Kegelapan dan cahaya itu apa? Malam dan siang. Siang dan malam itu apa? Waktu. Dan waktu itu apa? Manusia, serta manusia kebanyakan merugi. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.